Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Keadaan hari-hari ini mungkin terlihat tidak baik. Namun, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemustahilan di dalam Tuhan pasti nyata bekerja. Mari kita mendengarkan pesan firman Tuhan agar semakin dikuatkan dan diteguhkan akan setiap janji Tuhan atas kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan shalom. Wow, luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang sehat boleh lambaikan tangan, yang di rumah Bapak Ibu, yang di dalam perjalanan, dimanapun saudara berada, percayalah hari ini bahwa Tuhan mengasihi saudara. Selamat datang, selamat beribadah di hari ini. Mari kita tundukkan sama-sama kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih hari ini kami boleh datang. Kami mau bersyukur, kami mau naikkan pujian kami, nyanyian kami, hati kami buka Tuhan.
Sebab kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas ibadah di hari ini Bapa. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Woo! Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Praise the Lord. Hey! Woo! Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Ucaplah dan lihat
setia. Bahkan di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau tetap setia. Sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. All of my days, I want to
sendiri katakan pujian ini. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Amen.
kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami mau dengar saat ini. Firman yang mengubahkan cara kami berpikir. Firman yang adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, umat-Mu yang mendengar dan mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus,
setelah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Kebun Sirih, senang sekali kita boleh jumpa kembali walaupun masih melalui online. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Hari ini saya ingin menyampaikan satu message yang mempersiapkan kita semua. Tidak terasa kita sudah hampir mendekati penghujung tahun. Rasanya cepat sekali ya saudara. Tahu-tahu kita sudah akan Natalan kembali. Dan setiap akhir tahun saya tuh mempunyai satu habit bahwa saya tidak ingin memasuki tahun yang baru tanpa pimpinan Tuhan. Saya masih ingat di akhir tahun 2019 yang membawa saya sampai hari ini ada di Australia adalah karena ketika akhir tahun 2019 ketika saya mengambil waktu untuk berdoa, Tuhan menaruh satu cerita di Alkitab yaitu mengenai Elia yang diperintahkan oleh Tuhan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebab akan terjadi kekeringan. Pada waktu itu saya menangkap, mungkin tahun 2020 akan terjadi masa sulit dan saya berpikir, pemikiran saya sih sederhana bahwa Elia di tepi sungai Kerit menyendiri dengan Tuhan. Saya pikir itu satu pesan bahwa Tuhan menyuruh saya untuk membangun waktu lebih lagi untuk menyendiri dengan Tuhan. Dan saya pikir kekeringan yang akan terjadi ya adalah kekeringan seperti krisis moneter, krisis finansial seperti itu. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya dan dalam pikiran saudara pasti kita akan menghadapi masa-masa ujian yang seperti ini, yaitu COVID yang sekarang sudah memasuki tahun kedua, tahun 2021 ini. Dan pada waktu kita memasuki COVID, saya boleh melihat sendiri dari mengalami pribadi bagaimana Tuhan betul-betul membawa saya dan seluruh keluarga seolah-olah seperti Elia ya saudara. Kita ini di lockdown. Kita ini disembunyikan sepertinya. Kita seperti terpisah. Kita seperti benar-benar terkunci untuk beberapa waktu ini. Dan itu yang saya rasakan dan keluarga. Tetapi seperti yang dialami oleh Elia, di mana Tuhan itu menyediakan penyediaan supranatural melalui burung gagak selama dia menyepi di tepi sungai Kerit. Demikian juga yang dialami oleh keluarga kami selama di Australia. Secara ajaib Tuhan itu menjagai dan melindungi kami, menyertai kami dari sejak tahun lalu sampai hari ini. Seperti kata Daud ya, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar tuh meminta-minta. Saya bersyukur saudara, kita punya Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha besar, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan semuanya. Dan mendekati akhir tahun 2021, ada beberapa hal yang saya tangkap sebelum kita memasuki tahun 2022. Dan saya percaya ini masih merupakan sebagian kecil dari apa yang saya terima pada waktu merenungkan firman Tuhan, pada waktu mengambil waktu untuk menghampiri Tuhan secara pribadi. Di bulan-bulan Oktober ini saya masih ingat akhir tahun 2019 di bulan-bulan Oktober juga saya menangkap satu message mengenai Elia. Dan di bulan Oktober ini saya juga menangkap salah satu petunjuk yang Tuhan berikan untuk memasuki tahun 2022. Sekali lagi saudara, semuanya tetap harus diuji. Tetapi apa yang saya terima, saya rindu untuk membagikan kepada teman-teman supaya kita bisa mempersiapkan yang terbaik. Yang saya tangkap adalah seperti yang ada di kitab Keluaran pasal yang ke-13. Yuk kita lihat sebentar.
Keluaran pasal yang ke-13. Kalau saudara lihat Keluaran pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang ke-17 saudara. Yang saya tangkap adalah bahwa ini merupakan masa seperti yang dialami oleh orang Israel. Yuk kita lihat judulnya aja di dalam Alkitab kita, Allah menuntun umatnya. Yang saya tangkap bahwa ini akan menjadi masa-masa di mana kita ini akan dibawa kepada satu perjalanan yang kayak orang Israel, yaitu memasuki perjalanan di padang gurun. Jangan membayangkan ngerinya dulu ya saudara. Karena kalau kita membayangkan kata-kata padang gurun, wah berarti bakal susah dong. Yang saya mau ingin tekankan, perjalanan di padang gurun itu adalah satu perjalanan di mana akan menjadi perjalanan yang begitu banyak hal-hal yang tidak terprediksi yang akan muncul. Kehidupan di padang gurun itu seperti itu. Kalau Anda membaca ceritanya orang Israel, mereka habis melihat kedahsyatan Tuhan menyelamatkan mereka dari 10 tulah. Tidak lama kemudian mereka juga menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari pengejaran orang Mesir, kemudian menyelamatkan mereka menyeberangi laut dengan kedahsyatan yang luar biasa. Tidak lama setelah mereka menyaksikan semua mujizat demi mujizat, baru mereka mengalami pembebasan yang ajaib. Alkitab menceritakan tidak lama kemudian entar mereka ketemu air yang pahit. Setelah itu mereka ketemu air yang pahit, Tuhan buat keajaiban lagi, dikasihlah kayu sehingga air itu menjadi manis dan bisa diminum. Tidak lama kemudian mereka mengalami masa-masa yang sangat kering dan panas dan kemudian mereka kelaparan. Kira-kira gambarannya seperti itu saudara. Jadi yang saya tangkap adalah begini, bahwa apa yang akan kita hadapi ke depan, kita bersyukur kalau sekarang sudah begitu banyak orang-orang yang divaksin sehingga jumlah orang-orang yang meninggal karena COVID semakin menurun dan angka-angka yang ditunjukkan oleh statistik semakin bagus. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi terus terang kita tidak bisa memprediksi dengan berani 100% yakin bahwa tidak akan terjadi mutasi atau perubahan. Karena kita ingat masih di tahun ini tiba-tiba baru ketemu vaksin, muncul varian yang baru. Tiba-tiba kemudian varian yang baru belum selesai, belum diatasi, muncul varian yang baru lain lagi. Itulah yang terjadi saudara. Dan yang saya tangkap bahwa tahun 2022 perjalanan ke depan akan menjadi seperti perjalanan orang-orang Israel di padang gurun, di mana mereka itu nggak bisa memprediksikan, tahu-tahu muncul sesuatu yang baru, tahu-tahu muncul sesuatu yang seperti tiba-tiba habis ngelihat miracle muncul air pahit, tiba-tiba muncul kemudian Mara dan Elim, kisahnya kira-kira seperti itu. Tiba-tiba nanti ada kejadian apa, baru ngalamin begini, tiba-tiba mujizat terjadi, tidak lama kemudian ada serangan kejutan yang dalam tanda kutip yang mungkin bikin shock, yang tidak enak. Itu yang saya tangkap. Tetapi ada hal yang luar biasa terjadi dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, dan itu yang saya ingin bagikan kepada saudara semuanya. Hal-hal yang luar biasa apakah yang terjadi dalam perjalanan orang Israel selama di padang gurun saudara? Kita akan melihat dari kitab Keluaran. Yuk kita lihat. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 dan 21. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Perhatikan ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam hari. Hal pertama, satu janji.
yang Tuhan berikan sebelum orang Israel masuk ke padang gurun adalah Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memimpin mereka. Apa artinya memimpin? Apa artinya menyertai? Berarti begini, ketika mereka bertemu dengan dalam tanda kutip seperti jalan buntu, selalu akan ada jalan atau way out yang Tuhan berikan. Itu yang saya tangkap. Dan kalau Tuhan menyertai mereka, di tengah segala keadaan apapun, tidak akan lama kemudian mereka akan selalu ketemu solusi. Tidak pakai lama, mereka akan ketemu solusi. Itu artinya dipimpin atau disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan ketika Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saya, tidak berarti kita itu bebas dari pergumulan-pergumulan atau masalah. Tapi hal pertama yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memimpin. Artinya di tengah segala apapun masalah yang muncul, tidak akan lama kemudian akan muncul way out atau solusi. Jadi ini merupakan satu penghiburan. Jangan putus asa ya Bapak Ibu. Kalaupun tahun 2022 kita tiba-tiba, ada kejadian seperti ini. Mungkin tiba-tiba ada wabah lagi. Mungkin tiba-tiba ada pandemik lagi. Kita nggak tahu. Tetapi satu janji Tuhan adalah Tuhan akan memimpin perjalanan kita. Berarti akan selalu ada pertolongan, selalu akan ada way out, selalu akan ada solusi. Paling tidak janji ini akan membuat kita tetap optimis, tetap menghadapi tahun depan dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa kita tidak akan berjalan sendiri. Walaupun nanti muncul hal-hal yang tidak diprediksi, hal-hal yang tiba-tiba mendadak di luar dari apa yang kita udah prepare. Itu yang Tuhan ingin ingatkan buat kita semua. Hal yang kedua, apa sih artinya bahwa ketika Tuhan membawa kita pada perjalanan di padang gurun, dengan segala surprise-surprise yang mungkin kita tidak prepare. Janji yang kedua adalah Tuhan bilang, aku akan berjalan dalam tiang awan dan tiang api. Itu sebetulnya punya pengertian juga proteksi atau perlindungan. Kok bisa seperti begitu? Pada waktu mereka siang hari, saudara, perjalanan di padang gurun itu punya cuaca yang ekstrim. Kalau siang hari itu panas sekali. Tapi kalau malam hari, dinginnya luar biasa. Ketika Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, itu menunjukkan bahwa ketika mereka pada waktu siang hari kena panas sekali, mereka diprotek, dilindungi oleh Tuhan melalui tiang awan sehingga nggak kepanasan. Dan sebaliknya waktu malam dengan tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan. Juga dengan tiang api, walaupun gelap-gelap sekali karena di padang gurun itu pasti gelap sekali, tapi ketika dengan tiang api ada penerangan. Itu makanya yang saya bilang, walaupun mereka ada di padang gurun, tapi mereka akan selalu melihat pimpinan Tuhan karena mereka nggak akan mengalami sampai gelap, nggak tahu mau bikin apa. Mereka akan dikasih oleh Tuhan pimpinan sehingga mereka selalu punya way out. Dan mereka akan dijagai. Bukti penjagaan yang lain adalah seperti ini, saudara. Waktu panas terik, jadi mereka dijagai, nggak sampai kepanasan. Jadi ketika ke depan akan ada, misalnya ada orang-orang yang menubuatkan bahwa akan terjadi wabah atau penyakit yang lain lagi yang nanti akan lebih sulit. Kalaupun itu terjadi, saya nggak tahu itu benar akan terjadi atau enggak. Kalaupun itu terjadi, yang saya percaya tuh begini, Tuhan itu akan memprotek kita sehingga menyengatnya panas terik pada waktu siang itu tidak akan sampai menyakiti kita. Itu proteksi. Hal yang lain yang saya belajar tentang proteksi adalah begini, saudara. Pada waktu mereka melakukan perjalanan di padang gurun, itu yang terjadi adalah di padang gurun itu banyak sekali ular-ular bludak, ya, ular-ular bludak, saudara. Dan ular-ular di padang gurun ini, mereka itu kalau panas
mereka tuh bersembunyi dalam di bawah pasir. Supaya apa? Supaya nggak terlalu panas. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman kita melakukan hiking di satu tempat di daerah sini. Dan kita akan memasuki winter. Dan pada waktu satu kali kita lagi jalan di tengah-tengah semak-semak, tiba-tiba kami dikejutkan tahu-tahu ada ular muncul. Ular muncul yang gede banget, saudara. Dan ketika kami mulai menyadari, kita akan memasuki summer. Jadi pada waktu panas mereka kan tuh berusaha keluar dan mereka akan berteduh di semak-semak yang dimana mereka tuh akan terlindung dari teriknya matahari. Saya membayangkan ketika di padang gurun itu sebetulnya banyak banget ular tedung. Dan ular itu ketika malam hari itu kesempatan mereka tuh keluar. Anda bisa bayangkan kalau udah gelap, orang Israel itu tidak bisa melihat ular di depan mereka, berapa banyak mereka akan gampang menjadi sasaran dan korban dari penyerangan ular-ular tedung ini. Saya merasakan bahwa ketika munculnya tiang api, maka ketika ular-ular ini muncul pada malam hari, orang Israel tidak hanya dimampukan untuk melihat karena yang gelap tadi diterangin, tetapi yang luar biasa, tiang api itu sendiri akan berfungsi untuk menjadi pagar perlindungan sehingga ular-ular itu menjauh dari orang-orang Israel. Itu yang saya bayangkan. Jadi mereka akan menjauh. Tiang api berjalan di depan, ular-ular itu disingkirkan dulu oleh Tuhan. Saya terlalu percaya kalaupun tahun depan ada ular-ular yang muncul, bahkan yang kita tidak sadar sudah muncul, tetapi ada perlindungan Tuhan yang bahkan kita tuh tidak sadar akan bahaya yang menyerang. Kita itu tidak menyadari kalau ada bahaya sedang mendekat. Tetapi ini yang saya rasakan bahwa tahun 2022 akan ada perlindungan Tuhan yang luar biasa terhadap bahaya-bahaya yang bahkan kita sendiri tidak kerasa bahayanya. Sehingga saya percaya di tahun 2022 saudara kan bisa bilang saudara bisa berkata seperti ini, mana bahayanya tidak ada apa-apa. Bukan tidak ada apa-apa, problemnya karena kita diprotek sehingga kita bahkan tidak tahu kehadiran dari bahaya-bahaya itu. Itu yang saya rasakan. Jadi tahun 2022 akan menjadi tahun yang luar biasa. Kalaupun ada mendadak hal-hal yang mengejutkan, yang di luar persiapan, tetapi Tuhan akan menjanjikan satu penyertaan, Dia berjalan bareng kita yang berarti akan selalu ada way out, akan selalu dikasih penerangan apa yang harus kita lakukan, akan selalu ada solusi, entah kita harus berjalan ke depan, ke kiri, ke kanan, dan yang kedua akan ada proteksi. Dan yang ketiga yang luar biasa akan ada provision. Jadi pertama akan ada pimpinan, kedua ada perlindungan, dan yang ketiga ada penyediaan. Kita bisa membaca saudara ya dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16. Saudara, waktu saya belajar tentang perjalanan orang Israel selama di padang gurun ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 12 sampai 16, orang Israel itu mengalami penyediaan yang dahsyat. Kalau Elia mengalami pemeliharaan Tuhan, setiap hari dikirimi roti dan daging melalui burung gagak. Demikian juga orang-orang Israel mengalami pemeliharaan Tuhan secara apa yang mereka butuhkan. Mereka dikirimi dengan apa, saudara? Pada waktu siang mereka dikirimi dengan mana, mereka dikirimi dengan roti. Dan kemudian dituliskan pada waktu petang, datanglah kepada mereka burung-burung puyuh. Saudara, amazingnya kalau Anda tahu ceritanya tentang burung puyuh ini, mereka terbang ke arah yang berlawanan sehingga Tuhan itu mengirimkan angin untuk menggiring burung puyuh ini balik
Angin itu diterbangkan Tuhan dengan kuat sekali sehingga burung puyuh ini jutaan tahu-tahu mereka diterbangkan, istilahnya didorong oleh angin kuat sekali sampai mereka tuh terjatuh begitu banyak di tempat-tempatnya orang Israel. Dengan mudahnya mereka mengambil burung-burung puyuh sehingga mereka dapat makanan. Jadi Tuhan menyediakan roti dan daging. Ini bicara tentang basic need, kebutuhan. Inilah yang akan terjadi walaupun ada banyak hal-hal yang di luar dugaan, tetapi penyediaan akan Tuhan kasih. Penyediaan akan Tuhan berikan. Bahkan yang luar biasa kalau saudara membaca dalam Ulangan 29 ayat 5. Jadi bukan hanya mana, bukan hanya daging, bicara tentang makanan. Dalam Ulangan 29 ayat 5, saudara akan membaca tentang kasut dan tentang pakaian. Alkitab menceritakan bahwa mereka itu dengan kasut dan pakaian yang mereka pakai diterikakan tidak pernah rusak. Bayangin ya, pakaian mereka tidak pernah rusak, bahkan kasut yang mereka pakai pun tidak pernah rusak. Ini bicara tentang basic need, makanan, pakaian, semuanya dipelihara oleh Tuhan secara supranatural. Kenapa saya bilang secara supranatural? Karena nggak mungkin kasut itu dipakai selama 40 tahun, terus nggak ganti-ganti. Itu hanya karena pemeliharaan Tuhan yang amazing. Hanya Tuhan yang bisa buat seperti ini. Saudara, pada waktu saya membaca ini, saya teringat mengenai kisah janda Sarfat, saudara ya. Kisah janda Sarfat dalam kitab Raja-Raja. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17. Saudara, saya waktu membaca ayat ini kesan yang saya tangkap. Elia setelah keluar dari persembunyiannya di tepi sungai Kerit, itu kira-kira 18 bulan. Dan kita ini sudah boleh dibilang 18 bulan, lebih, hampir mirip. Kemudian apa yang ditemui Elia setelah itu? Elia menemui seorang janda Sarfat. Alkitab menceritakan bahwa Elia minta kepada janda Sarfat ini dibikinkan roti. Dan janda ini punya tepung hanya segenggam. Dan dia bilang, kalau ini tak pakai, tak olah buat bikinkan roti untuk Anda, maka aku dan anakku tidak akan makan. Tetapi yang luar biasa, ini yang saya tangkap saudara ya. Ini yang merupakan janji Tuhan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak di dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Pada waktu saya membaca kalimat ini tiba-tiba melompat menjadi rema yang hidup. Perhatikan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Kebutuhan pokoknya ya, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Bahkan minyak dalam buli-buli, bicara tentang aset, tidak akan berkurang. Wow, yang saya tangkap, apa yang Anda perlukan selalu ada. Di sini ya, kalau dalam konteks ayat ini. Dan apa yang aset yang Anda sudah punya tidak akan berkurang, tidak aus. Bukankah itu mirip dengan orang-orang Israel ketika mereka mengalami perjalanan di padang gurun? Kasut dan pakaian yang bicara tentang modal aset yang mereka miliki ya, mereka cuma punya itu, tidak akan berkurang. Tidak akan habis, tidak akan susut, tidak akan aus. Itulah yang saya percaya bahwa apa yang Anda perlukan, kebutuhan pokok Anda, itu Tuhan sediain. Selalu akan ada aja. Nggak habis-habis saudara. Wow, keren banget. Dan yang luar biasa lagi, modal atau aset yang Anda punya yaitu seperti minyak di dalam buli-buli. Saudara, karena pada zaman dulu minyak itu seperti uang, kan sebutannya sebagai apa? Black gold. Itu tidak akan berkurang. Anda bayangkan, wow, amazing, luar biasa. Itu yang saya percaya, kita harus persiapkan yang terbaik untuk ke depan. Masalah pertanyaannya adalah begini, lalu apa bagian yang harus saudara dan saya
lakukan. Bagian apa yang harus kita kerjakan sehingga ini semua bisa kita alamin. Ini yang saya mau ingatkan pada saudara. Hal pertama, saudara perhatikan. Saya teringat sebuah kisah yaitu Bilangan pasal 21. Dalam Bilangan pasal 21, di situ diceritakan tentang ular tembaga. Ketika orang Israel dibawa ke satu perjalanan, kemudian Alkitab menuliskan ular-ular itu kemudian keluar lalu menggigit mereka dan membunuh banyak dari orang-orang Israel. Pertanyaannya, kok tiba-tiba ular itu muncul? Saudara, sebetulnya ular itu bukan tiba-tiba muncul, tapi seperti saya bilang, di padang gurun itu sudah banyak ular. Tetapi selama ini tidak sampai mematok mereka, tidak sampai menggigit orang-orang Israel. Kenapa? Jawabannya karena ada proteksi. Itu yang saya bilang, karena ada proteksi. Tetapi hari itu dalam Bilangan 21, proteksi itu diangkat. Covering itu diangkat, tudung itu diangkat oleh Tuhan. Saya ulangin saudara ya. Perjalanan di padang gurun itu banyak kejutan yang ngeri-ngeri sedep ya. Yang banyak di luar persiapan. Tetapi janji Tuhan ada covering, ada tudung. Dan karena ada tudung, maka ada penyediaan, ada proteksi, dan ada penyertaan Tuhan. Nah, ketika tudung atau covering ini diangkat, itu seremnya. Mulai terjadi apa saudara? Ya lawannya semua. Tuhan tidak nyertai, nggak ada way out. Nggak ada perlindungan, pemeliharaan pun diangkat. Kenapa dalam Bilangan 21, tiba-tiba ular-ular itu menggigit orang Israel? Bukan karena ular itu baru muncul, ular itu sudah ada di sana. Tetapi yang membuat mereka selama ini tidak digigit adalah karena mereka itu di dalam tudung perlindungan Tuhan. Kapankah tudung itu mulai diangkat? Jawabannya sederhana, ketika mereka mulai berontak. Ketika mereka mulai berontak. Perhatikan saudara. Di seluruh kisah perjalanan orang Israel dalam perjanjian lama, setiap kali mereka berontak, akan selalu muncul musuh-musuh yang diizinkan Tuhan menghampiri mereka. Bukan karena Tuhan jahat yang mendatangkan musuh, tapi sikap pemberontakan mereka yang membuat tudung itu terangkat dari mereka. Salah satu bentuk pemberontakan adalah bersungut-sungut. Berontak sama Tuhan, ngomel. Mereka kan selalu bilang begini, apa di Mesir tuh enggak ada kuburan? Sehingga kamu tuh mau mengubur kami di padang gurun ini. Apa Mesir itu enggak ada makanan? Sehingga engkau tuh mau ngubur kami di sini sampai kita tuh enggak ada makanan. Anda perhatikan, setiap kali Tuhan itu melihat mereka berontak, tudung atau covering itu diangkat dari hidup mereka. Jadi hal yang paling penting Anda dan saya perlu ingat memasuki tahun 2022, janganlah kita berontak. Janganlah kita berontak kepada Tuhan. Bagaimana kita berontak? Salah satu bentuk adalah bersungut-sungut. Nah karena ketika bersungut kan kita tuh ngomong gini, Tuhan engkau enggak adil, engkau enggak tolong saya, mana janjimu? Bukankah ini semua sikap-sikap yang menunjukkan kita itu membantah. Kita itu berontak kepada Tuhan. Saudara, satu sikap yang ditunjukkan oleh janda Sarfat yang kita perlu tiru adalah begini. Sebelum dia mengalami di mana tepung tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah berkurang, ada satu hal yang dia lakukan. Tepung segenggam itu diserahkan kepada Elia. Dengan kata lain, dia ini pasrah gini. Ini kalau tepung ini tak kasihkan,
Terus kemudian Elia bilang begini, bikinkan aku dulu. Berarti kan dengan kata lain Elia bilang gini, bikinkan aku dulu, ntar sisanya buat kamu sama anakmu. Nah nanti kalau dibikinkan buat Elia ternyata nggak cukup, maka perempuan ini dalam tanda kutip mengambil risiko dia nggak dapat makan. Intinya sikap yang saya tangkap dari perempuan ini sebelum dia mengalami minyak tidak pernah habis, tepung tidak pernah berkurang adalah satu sikap mempercayai 100% kepada apapun yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, yang paling sulit di masa kita itu menunggu mujizat adalah ketika kita itu tidak suka dengan apa yang kita tunggu. Kita tidak suka di ruangan tunggu itu. Kita tidak suka dengan kok Tuhan itu tidak gerak-gerak. Kita tidak suka dengan keadaan. Ketika saudara dan saya mulai kecewa dengan Tuhan, ketika saudara dan saya mulai protes, mulai ngomel, itu sebetulnya kita itu berontak. Maukah kita belajar seperti janda Sarfat dengan satu sikap seperti ini? Tuhan, saya percaya Elia itulah gambaran Tuhan. Aku tuh enggak ngerti kenapa aku ini punya segini tok, engkau tuh enggak berkati, engkau enggak multiplikasi, engkau enggak membuat ini berlipat gandaan. Aku ini enggak ngerti. Tapi kepadamu aku serahkan semuanya, aku percaya. Itulah sebuah bentuk sikap yang Tuhan rindukan untuk kita hadapin di tahun 2022. Jadi sikap apa? Jangan berontak sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, protes. Berarti tanda kita itu tidak percaya. Kalau saya jadi janda Sarfat, mungkin kita akan seperti begini. Tega banget nih ya Mbak Tuhan. Wong sudah tahu tepung segenggam masih diminta lagi bikin buat dia. Kok rakus banget, kok tega, nggak ngelihat janda itu sama anak. Kok ya tega-teganya, dia kan laki kan seharusnya lebih tahan. Saudara, kita bisa seperti itu. Kita bisa komplain, kita bisa nggak suka dengan pengaturan Tuhan. Mungkin hari ini doa saudara belum dijawab. Mungkin hari ini pintu belum terbuka. Apakah sikap yang Anda tunjukkan ke Tuhan? Apakah Anda berkata seperti orang Israel? Apa tidak ada kuburan di Mesir sampai kamu mau ngubur kami di sini? Apakah saudara dan saya akan berkata begini, Tuhan kamu tidak fair. Kamu tidak cinta sama saya, engkau jahat. Kenapa engkau tidak tolong saya? Kenapa engkau bikin saya menderita seperti ini? Saudara, percayalah, sikap dan attitude seperti ini tidak akan membawa keuntungan buat kita. Satu sikap yang saya ingin ingatkan kepada saudara semuanya, memasuki tahun depan, adalah miliki hati seperti perempuan janda Sarfat ini. Belajar apa? Mempercayai Tuhan. Tuhan kiring kemana? Anda bayangkan mereka dipimpin oleh tiang api. Terus kemudian mereka dibawa, loh kok belok kanan? Loh kok belok kiri? Loh kok sekarang mandek? Anda bayangkan mereka baru bongkar. Misalnya mereka baru masang tenda. Tidak lama kemudian bongkar, yuk jalan lagi. Anda pikir gampang buat orang Israel. Tetapi ini diperlukan satu sikap yang namanya mempercayai betul. Ketika Tuhan itu, apapun yang Tuhan bawa atau kiring kita, walaupun kita tidak bisa dengar suara Tuhan, tetapi ketika Tuhan bawa kita belok kanan dan kita tidak suka belok kanan, ketika Tuhan tiba-tiba bawa kita belok kiri, kita tidak suka, maukah kita belajar bersikap seperti janda Sarfat? Menyerahkan tepung segenggam, walaupun tidak gampang. Saudara, belajar mempercayai Tuhan itu ibarat kita tuh naik kendaraan ya. Tuhan itu yang mengemudikan. Bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan itu banting setir? Saudara, kalau Anda naik mobil, kemudian sopirnya tiba-tiba banting setir, bagaimana sikap saudara? Saudara akan belajar berkata gini, lu lulus ujian SIM gak ya? Masa mendadak ngambil belokan? Mbok yang ngomong dulu, ini aku sampai kebentuk nih, gara-gara kamu belok mendadak. Kadang-kadang Tuhan seperti itu, tiba-tiba belok mendadak. Kemudian saudara dan saya protes, Tuhan bisa nyetir gak sih? Tuhan bisa mengatur hidup saya enggak sih? Wong orang belum siap loh, tiba-tiba dibelok mendadak, banting setir. Apalagi saya lagi minum, sampai tumpah semua, sampai basah semua. Saudara, berapa banyak kita bisa melakukan seperti itu? Tetapi ini satu janji yang luar biasa.
Kalau kita bisa surrender, apa yang dialami janda Sarfat itu juga terjadi pada kita. Minyak tidak akan berkurang. Anda bayangin, tidak akan berkurang itu berarti gini, diambil dikit udah muncul lagi, diambil dikit udah muncul lagi. Oh keren ya, kalau kita punya tabungan seperti itu diambil dikit udah balik lagi, diambil dikit udah balik lagi. Tidak pernah berkurang. Tapi Alkitab tidak menuliskan, belum tentu juga tidak berlebih ya. Jadi bisa nambah tapi tidak akan berkurang. Wah keren banget. Saya mau saudara punya tabungan yang bisa nambah tapi tidak pernah berkurang. Wah keren banget. Satu sikap yang kita perlu siapkan diri, belajar mempercayai Tuhan sebagai pengemudi yang mengatur dan mengendalikan arah kehidupan kita. Belajar surrender total. Saya berdoa message ini boleh menguatkan saudara sekaligus mempersiapkan kita semua. Ingat saudara, covering itu akan diangkat setiap kali kita punya attitude berontak sama Tuhan. Karena itu belajarlah untuk tidak berontak. Belajar untuk nurut dan surrender sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema, dan aku berdoa semua umat-Mu akan dikuatkan, dan hamba berdoa apa yang terjadi pada orang Israel, terutama kebaikan-kebaikan yang didemonstrasikan Tuhan itu juga kami alami. Tetapi sekaligus kami belajar dan menarik satu pelajaran dari kehidupan mereka, bahwa kami mau belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul tidak memberontak, tetapi mempercayai berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi rema dan persiapan buat kami. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Teresna. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Quo-Vadis Area 51 pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lokito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. GBI Kebon Sirih akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 1:30 siang, bertempat di House of Joy, Roxy Square, lantai 6. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri ke nomor telepon berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotara Harjo dan keempat wakil Gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul,
Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebun Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin.